itu berpengaruh sekali buat sekolah-sekolah yang berbisnis, bukan berbisnis, sekolah-sekolah yang belum kalau misalkan kuotanya jaringan jelek pasti kan terhambat. Guru lagi nerangin misalkan lagi daring ngelek apa yang diserap nggak ada ya kan. Nah itulah pokoknya ribet lah kalau online gitu kan. Sekolah lu gimana? Waktu sekolah SMK ya, sekolah SMK kan dulu lantai 2 tingkat. Buset, lantai 2 lantai 2 lewat SPP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Gugun di acara Obsan, obrolan santuy. Oke guys, jadi kali ini gua udah kedatangan tamu nih di Om ganteng. Andre, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Jadi gue ngundang kalian nih buat ngobrol-ngobrol santuy nih di channel gua nih. Nih kita mau ngobrolin ini apa sih masalah pendidikan nih. Pendidikan di negara kita ini sekarang kan sistemnya online guys. Iya, online kan. Berarti iya John, digital. Gara-gara Covid kan. Udah COVID, ya? Mau 2 tahun ya? Iya, mau ulang tahun 2 tahun dia. Ulang tahun 2 tahun. Ini menurut tuh gimana? Mang Andre, Mang Hendai masalah apa sih sekolah online ini? Sekolah online. John, lu dulu John. Aku dulu. Iya. Menurut aku sih sekolah online semenjak adanya Covid selama 2 tahun ini ya, mungkin yang lebih parahnya tuh Covid yang merajalela tuh setahun ke belakang mungkin itu berpengaruh sekali buat sekolah-sekolah yang berbisnis, bukan berbisnis, sekolah-sekolah yang sekolah dasar yang ke online gitu. Online. Ya, yang ke online itu ya, termasuk sekolah dasar tuh yang yang kelas 1 SD sampai kelas 2 SD mungkin itu efeknya kan kelas 1 SD tiba-tiba naik ke kelas 2 tanpa belum bisa mempelajari entah itu bahasa, perilaku, cara nulis itu sangat kurang sekali mungkin. Pasti itu efek sekolah online ya. Mungkin itu. Andre, sekolah online. Yeah. Sekolah online. Sangat miris guys. Miris banget. Soalnya gimana ya Bang Bunda? Online sama live anjay. Bahasa ini John real. Random jadinya John. Random. Beda banget itu. Beda equipment. Asik, beda equipment. Jadi kalau kayak sekolah sekarang ya online sama live ya, maksudnya live tuh di sekolah ya guys. Iya, tetap muka langsung. Kalau menurut gue sih susah. Iya, susahnya gimana ya? Belajar di sekolah sama belajar online. Otomatis kalau belajar online kita cuman tatap muka, terus kalau misalkan masuk langsung ya Bang Bun. Kalau enggak kan nggak tahu kan. Kalau di sekolah nih misalkan belum paham masih bisa nanya langsung. Langsung diterangin, langsung nyampe, langsung serap ke otak. Kalau misalkan anak-anak masih SD ya kan. Cuman kalau online kita ibaratnya ada yang nggak ngerti, udah bodo amat. lewat kayak kita otak-otak yang ini ya lele. Kayak kita kan model-model otak yang telat biasa. IQ-nya kurang ini John. Kalau kita kan minimal 5 kali. Biasanya kan kalau misalkan yang pinter ya bolehlah 1 kali, 2 kali. Cuman kalau kita kan 5 kali baru nyampe di otak. Itu juga masuk ke kiri, keluar di kanan. Ya kan? Jadi kalau online tuh agak ribet juga Bang Bun sih. Perlu kuota juga ya kan. Iya. Belum kalau misalkan kuotanya jaringan jelek pasti kan terhambat. Guru lagi nerangin misalkan lagi daring ngelek apa yang diserap nggak ada ya kan. Nah itulah pokoknya ribet lah kalau online gitu kan. Nggak seenak sekolah wajarnya kayak dulu gitu. Mungkin itu aja ya. Makanya gua ngundang kalian di sini tuh, kita kan sebagai alumni yang merasakan gitu indahnya masa-masa sekolah. Gue tuh tahu banget muka-muka kayak kalian nih punya cerita yang menurut gue itu pasti seru banget. Dari kegokilan, kenakalan kita ataupun percintaan udah pasti nih kelihatan nih dari muka-muka. Gue boleh gak sih gitu mau tahu cerita lu, cerita gokilnya ya sekolah lu gimana? Waktu sekolah SMK ya. Sekolah SMK kan dulu lantai 2 tingkat. Buset, lantai 2 John. Lewat SPP-nya.
sekolah kagak kan? Ya. Tapi SPP jalan. Bayar tetap. Kita bayar apa coba? Bayar apa? Ya kan? Pelajaran nggak dapat. Heeh. Cuman kita harus bayar. Kita harus bayar. Cuman ya nggak apa-apa lah itu mah kan nggak Emang tahu. udah, Ya. iya. Kita nggak tahu permasalahan itu. Oh, Lanjut Mang Endo. lanjut. Ya kan sekolah aku tuh dulu 2 lantai. Iya. Emang sekarang juga masih 2 lantai. Nah, di depan sekolahnya itu ada apa ya, pohon mangga. Ini pohon mangga. kegokilan waktu sama teman-teman sekolah ya. Kegokilan, kelucuan ini mah. Nah, di situ posisi guru sedang tidak ada. Berhubung di depan tuh ada pohon mangga, otomatis kan ada mangganya. Iya. Kita tuh supaya bisa ngambil itu mangga gimana caranya. Nah, teman-teman kita semua itu mikir gimana supaya bisa keambil itu buah mangga. Kita rancang sapu lidi. Udah kayak arsitek tuh. dipanjangin iya supaya bisa kejangkau, dan akhirnya itu buah kejangkau. Tapi itu mungkin pandangan aku sekarang Iya. mungkin hal biasa. Hal biasa. Tapi waktu zaman aku itu sangat luar biasa. Dan sekarang aduh, kenangannya tuh masih menyimpan, dan itu sangat seru banget buat aku waktu sekolah. Kalau lu Dre gimana Mang Andre? Kalau gua ya dulu pas sekolah ini kalau dibilang hina sih kagak Jon ya. Cuman kegoblokan terus hina Jon. Memalukan lah. Memalukannya gimana ini? Kan di sekolah gua dulu kan wajib rambut, emang ketat banget ya. Emang diwajibkan buat rambut tuh 2 cm. Pendek. Seginilah 2 cm. Bener. Lebih dari 2 cm Cukur lagi. cut langsung. Iya. Cut Jon. Bahasa YouTube kan cut Jon. Iya bener. Iya. Don't sleep. Jadi kita wajahnya biar gak pignet, ya kan? Gak perfect. Nah, gua tuh pas itu waktu itu tuh sakit seminggu entah itu 2 minggu ya, lupa. Terus gua gaya-gayaan kan, nggak punya pikiran tuh, lagi masa-masa SMP mah ya kan, rambut diwarna-warnain ya kayak gitu. Nah kebetulan gue pas gue sakit gue ngewarnain rambut iseng, warna itu warna pink Bang Gun. Iya. Ya kan. Nah pas gue masuk tuh gue belum ada waktu buat warnain warna hitam lagi kan. Gue masuk sekolah buat posisi rambut panjang terus rambut warna pink ya enggak. Gue mau sekolah apa mau jadi apa gitu kan. Mungkin pada zamannya itu sedikit gaul. Iya. Mungkin pada zamannya sedikit membabi buta guys. Cewek mana sih nggak ngelirik asik. Nah pas gue masuk nih, baru aja gue masuk gerbang, langsung security, tangan gue dipegang kayak mau nyebrang. Mau nyebrang, ambil security. Mana pak? Ayo mas, kita ke BK dulu. Gue kira mau ngapain ya kan. Gue diajak ke BK. Gue kira mau ngapain. Pas ke BK langsung disamperin guru BK. Ini apa katanya? Ini rambut. Udah kayak apa aja lu kayak gitu katanya. Gue diseret ke lapangan mungkin. Di lapangan itu. Gue diseret ke lapangan. Itu lagi posisi istirahat jam 12. Gue kan datang telat ya gara-gara ada urusan keluarga juga. Gue datang telat. Gue dibotakin depan siswa-siswa yang lagi pada nongkrong pada istirahat. Gila nggak Jon? Malu itu udah kebayang. Hina Jon. Jadi bukan damage siapa Jon? Outfit insecure. Maksudnya apa ya? Dulu belum kenal kata insecure. Iya, kan kita OTD minimalis dulu Jon. Gue dibotakin depan siswa-siswa, dibotakin. Sampai rambut udah nggak ada rambutnya pisan mungkin. Totoromolan cek bahasa Sunda nama Jon ya. Apa itu totoromolan? Totoromolan tuh kayak apa ya Jon? Pur apa sih pur totoromolan? Tuh kayak jinjang. Cepak toblong ya. Lain emo gantung Jon. Gua dihabisin. Rambut gua udah keren, udah kayak Aliando Sarip, buset. Dibotakin itu di lapangan monggon, malunya minta ampun, pengen kencing gua serius. Yang awalnya yang gaya-gayaan. Yang awalnya gitu gua ya. gaya-gayaan, tapi Keren. sekarang tapi nggak apa-apa sih, itu kenangan ya kan. Bener. Lu cukup barbar sih gua sekolah monggon. Ya kayak gitulah, dibotakin depan siswa-siswa Yang lain gitu. sekelas yang lain. Itu malunya udzubillahi min dalik. Gak mau kedua kalinya gua terulang itu. Itu berasa harga diri gua tuh bener-bener down sleep mah nggak tidur aja. Masa SMP itu. Masa SMP. Kalau gua nih ya, gua juga ada cerita gokil gitu kan. Gua di sekolahan gua itu gua masuk ke jurusan
apa sih jurusan pertama gitu. Jadi ada jurusan baru Bukan namanya jurusan Kampung Rambutan. bukan. Jadi itu teknik otomotif sepeda motor gitu. Buset. Wih, baru kan. Gua masuk kata gua. Udah masuk ah. Nih teknik baru kan. Udah gua masuk. Pas itu pas banget kita dapetnya kayak gedung baru gitu. Oh iya. Gedung baru jadi banget nih, belum ada apa sih namanya ini? Lantai. Ubin, lantai. Iya, belum ada lantai, jadi masih debu kerikil gitu. Nah, atasnya itu belum ada plafonnya. Nah, iya, terus Nah, kan ada kelas TSM 1, TSM 2. Jadi tuh pas banget nggak ada gurunya gitu ya. Kita itu bete. Jadi kita nyoba-nyoba nih pakai kerikil satu, lemparin ke kelas yang lain gitu. Lama-lama tawuran lewat papan itu. Seru banget itu tuh. Berawal dari iseng. Tak, siapa nih? Dibalas lagi. gedungnya rame. Dibalas lagi, lama-lama rame. Gitu, Cok. Kelas balap. Kelas iya. Ya kata gua buset dah. Pokoknya seru dah masa-masa kita ya. Iya, masa-masa. Bersyukur banget buat kita yang pernah ngalamin gitu. Jadi kita ngalamin yang namanya berjuang untuk bisa lulus sekolah gitu kan. Banyak banget perjuangannya gitu ya. Meskipun ada sedikit contekan-contekan kertas yang dilempar-lempar ya Enggak, kalau sekarang gimana contekannya? Kalau Menurut lu sekarang gimana gitu? Tinggal ya Bang, misalkan ulangan di daring tinggal searching. Misalkan apakah jawaban ini? Misalkan buah misalkan apa ya? Motor bisa diproduksi gara-gara apa misalkan? Oleh siapa misalkan kayak gitu. Tinggal searching. Udah kelar tulis. Tapi nggak seru, Cok. Nggak seru. Nggak ada cerita. Nggak ada lagi tulis sistem. Kalau kita kan dulu isinya apa, Bro? Nih, sini nih gua praktekin nih. Dulu lagi ulangan. Misalkan 5 nomor lagi udah butak pala ya kan. Pakai kode. Nah, gitu kan kode. Habis kode langsung lempar kertas. Tulis. Dapat jawaban kelar. Nilai oke, ya kan, nyontek. Dapat nyontek. Tapi itu nggak usah ditiru. Itu kan hanya sebatas kenangan. Ya, kenangan. Ya itu mungkin cerita gokil ya. Dan gue mau tahu lagi nih, muka-muka kayak kalian itu udah kelihatan banget muka-muka cewek gitu ya. Pas masa SMK. Kali nggak demen John ini John. Pas masa SMK otomatis banyak banget nih cerita-cerita percintaan atau ini udah pasti. Pokoknya gue mau tahu nih dari Mang Andre nih, cerita yang paling seru masa SMK itu masalah cinta-cintaannya itu bagaimana?